Bapak Ustaz, kami persilakan untuk duduk. Kami mengimbau kepada seluruh jamaah yang sudah hadir. Alhamdulillah beliau guru kita sudah hadir di hadapan kita semua, yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya. Dan untuk sebelum beliau menyampaikan tausiah, dimohon untuk seluruh jamaah tidak melakukan live streaming, Dan diharapkan seluruh jamaah untuk segera duduk, ambil posisi duduknya masing-masing, karena tausiahnya akan segera dimulai. Diharapkan jangan live streaming ya. Baiklah, tibalah pada saatnya acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama guru kita, Guru Besar Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA, PhD dari Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Apa kabar semuanya? Yang kita hormati, kita muliakan seluruh keluarga besar Muslim Indonesia di Taiwan ini, Posmit, keluarga dari Al-Amin, baik ada yang juga dari Ormas, PCINU, PCIM, kemudian seluruhnya tanpa kecuali. Saya dengar Pak Wali Kota juga tadi hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dalam memimpin kota ini. Kita ucapkan terima kasih kepada juga bagian dari kepolisian yang mensupport dan memudahkan acara ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok banyaknya ibu-ibu ya? Baik, tema kita di siang hari ini yang diberikan kepada kami adalah tentang bagaimana membentuk generasi milenial yang berakhlak. Betul ya? Jadi teman-teman sekalian, izinkan saya memanggil teman-teman dulu. Kini generasi manusia itu sering dibagi sekarang pada dua bagian. Dan semuanya nanti mengaku milenial. Ada generasi Y, ada generasi Z. X jarang dimasukkan karena kelahiran 60-an sampai 80-an itu awal dari perkembangan generasi yang kedua. Dua terakhir disebut dengan milenial karena di generasi ini tumbuh dan lahir dengan perkembangan digital, kemudian karakter masyarakatnya berbeda yang membentuk perilaku yang tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang menarik, di dalam Islam semua ukuran, semua keterangan tentang pergantian masa dan generasi itu tidak hanya kemudian disifati atau dijelaskan dengan kode-kode seperti X, Y, dan karakter, tapi juga menariknya 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW
sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Itulah sebabnya siang hari ini, karena ini istimewa, tidak biasa, saya dengar ada yang datang juga dari tempat yang jaraknya kurang lebih 5 jam dari sini ya. Boleh angkat tangan yang mana itu? Oh, Masya Allah. Jam berapa berangkat tadi? Sudah sholat subuh? Alhamdulillah. Baik, saya berikan hadiah dulu ya. Hadiahnya hadis Nabi aja. Baik, tersebut dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan nanti oleh sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang menempuh perjalanan yang tidak mudah, kadang berliku, dengan satu niat untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun itu sedikit saja, satu hadis, satu ayat, tapi dia niatkan betul untuk belajar tuntunan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah perintahkan pada malaikat di hari kiamat kelak, cepat catat amalannya itu untuk mempercepat langkah kaki dia ringan memasuki surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sejak ia berangkat dari tempat ia berasal untuk belajar ilmu itu, Allah perintahkan pada beberapa malaikat, berikan perlindungan di perjalanannya dan berikan ridhanya. Ridha malaikat itu setidaknya punya 3 arti. Yang pertama, yastaghfiru li talibil ilmi, memohonkan ampunan pada para penuntut ilmu. Jadi teman-teman yang datang dari dekat, apalagi dari jauh, tadi sudah berangkat, sekarang tiba, sampai pulang lagi, manfaatkan kesempatan pertama ini untuk memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar istighfar, malaikat diperintahkan oleh Allah aminkan permintaan ampunannya, dan seketika Allah menurunkan ampunan. Nah, itu yang terjadi pada seorang yang pernah berbuat maksiat, membunuh 100 orang, konsultasi, dia ingin tobat, diarahkan datang ke majlis ilmu, di perjalanan dia meninggal dengan istighfarnya. Maka Allah perintahkan ukur jaraknya, ternyata lebih 1 jengkal ke tempat tujuan ke majlis ilmu. Maka Allah perintahkan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya telah ditetapkan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juga memohonkan kepada Allah untuk mampu dan bisa mengabulkan doa-doa yang dimintakan oleh penuntut ilmu. Itulah sebabnya kenapa kita diajarkan dari berangkat kita berdoa, di jalan kita berdoa, di majlis kita berdoa, selesai kemudian kajian mengaji kita berdoa, karena ada malaikat yang menyertai majlis ilmu itu dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan permintaan yang dimohonkan kepadanya. Mbah Hashim Asy'ari itu punya 17 kitab. Kitab pertamanya itu ada namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Di halaman ke-15, di paragraf yang kedua, di baris yang pertama, beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keterangan Nabi kalau ada yang melalui Riyadul Jannah, taman-taman surga,
Sekarang kita ada di taman. Di daerahnya apa namanya? Chungli. Taman-taman surga. Sekarang ada di Taman Chungli. Kata Nabi, "Idza marartum biriyadil jannah," jika kalian melewati taman-taman surga, "farta'u," maka semangatlah, maka bergeraklah, maka gembiralah. Faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halaqatul dzikri," ay majalisil ilmi. Maka kata Nabi, itulah halaqah zikir, itulah penjelasan para ulama, majlis-majlis ilmu. Maka kalau sudah tiba di tamannya, kata Nabi, semangatlah, kata Nabi, bergembiralah. Kenapa? Karena diantaranya malaikat menyertai datang dan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, nanti ditafsir di hadis Muslim. Perhatikan keterangannya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Paham? Tidak. Tidaklah orang-orang kumpul di satu tempat yang disukai Allah. Di antara tempat yang disukai Allah, tempat yang digunakan untuk kebaikan, mengaji dan meningkatkan zikir, kecuali Allah utus malaikat di tempat itu untuk memberikan 4 hal. 1, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam jiwa orang-orang yang datang. Jadi bedanya ngaji dengan kumpul-kumpul biasa. Anda boleh kumpul di taman, Anda boleh kumpul di lapangan, tapi tempat itu ketika dijadikan tempat ngaji, Allah berikan ketenangan yang berbeda dengan kumpulnya di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ini kalimat yang indah, wa haffathumul malaika, kemudian malaikat berkumpul, wa ghasyiyatuhumur rahmah, untuk menaungi para penuntut ilmu dan memberikan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man inda, saat dia ngaji sampai selesai, nama orang-orang yang ngaji itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar arasy-Nya, di sekitar arasy-Nya. Anda kalau disebutkan oleh presiden senang tidak namanya? Kalau disebutkan viral di media sosial senang tidak? Kalau diviralkan di koran se-Taiwan senang tidak? Sekarang nama kita insya Allah disebutkan oleh Allah di sekitaran arasy dari makhluk-makhluk terbaik yang ada yang pernah diciptakan sampai kita selesai menunaikan pengajian ini insya Allah. Nah, ini tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu ya. Baik, ini pembukaannya. Karena teman-teman sudah berjuang, maka hari ini saya tidak akan beretorika. Ini bukan pidato karena kita ngaji. Kita akan membahas itu dengan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siang ini kita belajar 3 hadis saja. Nanti di akhir kita akan coba cek kembali apakah yang kita pelajari telah kita pahami atau belum. Hadis yang pertama. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 7121. Ada juga di dalam Sahih Muslim, nomor hadis 157. Satu lagi ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban, nomor hadis 6718. Saya bacakan sanadnya ya, sekaligus ijazah untuk sanad. Kita ambil yang Ibnu Hibban saja. Qala haddatsana qala akhbarana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Uthman bin Umar qala haddatsana Ibnu Abi Dzib an Sa'id ibn Sam'an
an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya tersambung melalui Ibnu Hibban. Beliau menerima dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad menerima dari Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim menerima hadis ini dari Uthman bin Umar. Uthman bin Umar menerima hadis ini dari Ibnu Abi Dhi'b. Beliau menerima dari Sa'id bin Sam'an. Sa'id bin Sam'an menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan hadisnya. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa yakthura al-kadhibu wa tantashira al-fitanu wa yataqarabu az-zamanu wa tataqarabu al-aswaq.